Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Salih Al-Aitam, Unisal Bandung, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Iin Syafaria, SAK, MAK. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Puji Lestari dengan NIM 22 60 30 40 20. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aset. Aset adalah harta berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Aset biasanya sangat berguna dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, aset pada umumnya memiliki nilai ekonomis, nilai tukar, dan nilai komersial. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aset berwujud dan tidak berwujud. Ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan pada kali ini. 1. Pengertian aset berwujud dan tidak berwujud. 2. Karakteristik aset berwujud dan tidak berwujud. 3. Faktor-faktor beban penyusutan. Yang terakhir, penggunaan metode penyusutan. Aset berwujud, aset tetap, atau aktiva berwujud adalah modal yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi barang atau jasa, sehingga tujuan memiliki aktiva tetap adalah bukan untuk dijual kembali, tetapi digunakan dalam operasional perusahaan. Bisa disebut juga aset jangka panjang atau relatif permanen. Sebagai contohnya, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Aset tidak berwujud. Aset tak berwujud, aset yang tidak memiliki wujud, namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan, sehingga hanya dapat disimbolkan. Adapun beberapa contoh dari aset yang tidak berwujud, yaitu hak paten, hak guna bangunan, goodwill, hak sewa, merek, biaya riset, legalitas, pengembangan biaya ditangguhkan, dan hak pengusahaan sumber alam. Karakteristik aset. Aset memiliki manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pada suatu hari di hari yang mendatang. Aset dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan. Aset adalah
hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karakteristik aset berwujud. Menurut Huygens, Kieso, dan Kimmel 2005, aset tetap adalah aset yang memiliki 3 karakteristik, yakni 1. Memiliki substansi fisik, ukuran pasti, mengenai ukuran dan bentuk. 2. Digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan. 3. Tidak dijual kepada pelanggan. Karakteristik aset tidak berwujud. 1. Kurang memiliki eksistensi fisik. 2. Mendapatkan nilai dari hak. 3. Keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Faktor-faktor beban penyusutan. Biaya awal dikurangi nilai sisa sama dengan nilai yang dapat disusutkan. Memiliki umur dan manfaat dalam jangka waktu panjang. Modal awal adalah sejumlah modal dalam bentuk uang yang digunakan dalam memulai suatu bisnis. Modal usaha juga merupakan investasi usaha yang dikeluarkan di awal dan dipakai untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Rumus paling sederhana untuk menghitung modal awal yaitu dengan menggabungkan modal investasi ditambah modal kerja ditambah modal operasional. Selain itu, ada beberapa rumus lain untuk menghitung modal awal adalah modal awal sama dengan modal akhir dikurangi laba ditambah life. Modal awal terdiri dari modal kerja, modal investasi, dan modal operasional. Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi. PSAP nomor 7 paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Cara menghitung nilai residu. 1. Menghitung harga asli aset. 2. Tentukan nilai terdepresiasi. 3. Pilih metode untuk menghitung depresiasi. Metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. 4. Membuat jadwal penyusutan. 5. Entry jurnal depresiasi. Rumus biaya penyusutan sama dengan
biaya perolehan aset dikurangi nilai residu atau nasa manfaat aset. Penggunaan metode penyusutan ada 3. 1. Metode garis lurus. 2. Metode unit produksi. 3. Metode saldo menurun. Metode garis lurus digunakan secara luas oleh perusahaan karena sederhana dan memungkinkan transfer biaya yang wajar ke beban periodik. Jika pemanfaatan aset tersebut sama dari periode ke periode. Metode unit produksi lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan semakin menurun setiap periodenya. Metode saldo menurun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu saldo menurun tunggal dan saldo menurun ganda. Contoh soal: biaya awal 24.000. Estimasi umur manfaat tahun 5 tahun. Estimasi umur manfaat jam 10.000. Estimasi nilai sisa 2.000. Rumus penggunaan metode. Metode garis lurus. Biaya dikurangi estimasi nilai sisa per estimasi umur sama dengan penyusutan tahunan. Harga 24.000 dikurangi 2.000 per 5 tahun sama dengan 4.400 penyusutan tahunan. Metode unit produksi. Biaya dikurangi estimasi nilai sisa per estimasi umur manfaat dalam unit, jam, dan lain-lain sama dengan penyusutan per unit, jam, dan lain-lain. Harga 24.000 dikurangi 2.000 per 10.000 jam sama dengan 2,20 per jam. Metode saldo menurun. Abaikan nilai sisa. Tentukan tarif garis lurus. Harga 24.000 dikurangi 2.000 per 5 tahun sama dengan 4.800. 4.800 per 24.000 sama dengan 20%. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata. Dicukupkan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.